Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Yulieta Putri Nazarina. Saya dari Overing F1 angkatan 2023 dengan NIM 230516604404. Jadi, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya dari sudut pandang pihak netral terhadap penerapan AI di bidang industri. Jadi menurut saya, sebagai seorang yang berada di posisi netral, yakni posisi yang tidak memihak kelompok tertentu, saya mendukung penerapan AI di bidang industri ini. Namun saya tidak mendukung penerapan AI yang berorientasi pada pengurangan jumlah tenaga kerja manusia tanpa perencanaan jangka panjang. Jadi saya mendukung penerapan AI sebagaimana yang disampaikan oleh pihak industri dan Gen Z khususnya dalam pemanfaatan AI pada sistem informasi, analisis data, perancangan, dan pengambilan keputusan. Dalam bidang-bidang tersebut, AI terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses, kecepatan kerja, akurasi data, serta penghematan biaya operasional yang tentunya pada akhirnya berdampak pada peningkatan profit perusahaan. Selain itu, saya juga mendukung pendapat mahasiswa teknik yang mengungkapkan bahwa perusahaan seharusnya memang tetap membuka lapangan kerja baru untuk pengembangan AI dan otomasi. Hal ini penting karena penerapan AI tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan manusia, seperti dalam proses perencanaan sistem, pengawasan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, AI harusnya berperan sebagai alat bantu atau support system, bukan sepenuhnya sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Hal yang tidak saya dukung dalam pandangan industri adalah pandangan industri yang berfokus pada pengurangan jumlah tenaga kerja secara signifikan demi mencapainya sebuah efisiensi. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta penurunan kesejahteraan tenaga kerja yang terdampak. Selain itu, tidak semua pekerjaan dapat atau seharusnya digantikan oleh AI, terutama pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, penilaian etis, dan interaksi dengan manusia secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan tenaga kerja tanpa program pelatihan ulang seperti reskilling dan peningkatan keterampilan seperti upskilling merupakan langkah yang kurang tepat. Dampak dari pendapat yang saya ambil tentunya terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari pendekatan ini atau pendapatan ini adalah perusahaan tetap memperoleh manfaat AI berupa peningkatan profit, lalu tenaga kerja manusia tidak tersingkir, tetapi bertransformasi ke peran yang lebih strategis. Lalu munculnya lapangan kerja baru di bidang AI dan otomasi industri, serta terciptanya keseimbangan antara kepentingan manusia, teknologi, dan sosial. Selain dampak positif, pendapat saya juga memiliki dampak negatif, antara lain perusahaan harus mengeluarkan biaya awal yang cukup besar untuk investasi terhadap teknologi dan pelatihan sumber daya manusia. Lalu yang kedua yaitu proses adaptasi terhadap AI itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan perlu adanya perubahan budaya kerja. Jadi menurut saya, penerapan AI di industri sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengedepankan kolaborasi antara manusia dan AI dengan pendekatan ini, industri dapat berkembang secara efisien, kompetitif, sekaligus tetap menjaga tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.